ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Minggu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wajar delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, mestinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut tengah makulo. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus tak terangno satu aku ora roh jadi tetep sering pidato. Lah iya macam-macam. Ndak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontem. Dia ngeluh ke saya tuh. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe donto. Lah kabeh modal apa? Kudu apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya itu pegawai PNS kan bulan digaji, paham ya? Guru dia dikit. Lah itu lah. Wong yo rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belanja ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Kena jatuh ya rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo bayar. Kalau ditonton soleh berdina ning musala ning masjid tapi tak belanja. Nah, jadi layani kan. Pembeli yang tidak baik. Wah, saya proses. Wah, itu gua masuk be wong soleh. Tadi kan harus wong soleh mantau no. Sing ngomong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta.
Sing tukang itikaf nyumbang. Iku ya termasuk ilmu ilah, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Mari Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar ini ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iku ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki udah bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku lho cuman kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus, kula niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kula termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong itu wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Muga melarat itu tak bisa ya melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula saiki. Ini wong sugih kalau tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa umpara tuh ora oleh. Nak Gus oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak Gus napa? Iya, beda kan miso napa? Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus shalihati. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa ngenten iki, wis ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah. Kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dene mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat napa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badi apa dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopiah mergo ape nak merga ngurusi dekne terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngrumat rohen ku amilus sholihat. Ngrumat Mustafa ya amilus wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngrumat Masri, lewat ngrumat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup. Modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Tenan mata bui kesannya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong, gus, mau takut jadi. Waktu lama ya, itu kan. Lah aku orang pulau yang alim kan gak wajib sungkan dong, bodoh nopo ngalim ya, kalau takut. Loh, jenengan nggak bisa takut, salah ya jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau syaratnya mangkal, protes. Kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ra ono biji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Nak rusak ya dadakno. Wong bupati rusak sing dadakno. Anduk sing gawakno. Kene mobil lah rusak kudu rusak. Cerita dari protes gak mana kenyataan ini napa? Terus bareng dekne cerita, "Repot iki jenazah, jenazah di mangkok." Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Lah orang pun nerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis loh. Wah, apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira dadi kiai urip nara bate buat kiai wis moden. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu seperti. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kulon Allah, paribatane kulon itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet, sing jero pawon sing gak ana wong kok. Niku kulo ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Tir. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Oh ini kan. Kok mau cocok Gus kula aja nek kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah terus. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya amal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya amal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa sih ada alur fungsi menteri? Lalu aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani ngoten. Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen,
itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya ke Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilu sholihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya enggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur mbek jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah terus nak dirasakno aja dirasakno kan yo. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi nggak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya yang melarat. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato plang-plang. Pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan lho diundang. Upar wis disane Gus Bak nggih tak desa napa wah ora sido. Ben kualat. Dosa njajal wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok wis dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, nggih, karena orang tidak biasa transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngekei mangan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong Majusi iku sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia Majusi tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ning ngene kok tak tokno rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia Majusi. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mantul. Ono apa? Kulo niku gak sido, balik meneh. Goblok. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender. Cender apa? Cender apa gon kowe edan ya. Ya, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liane cender? Oh. Cender kalau cender. Tapi mirip. Nah salah ucapan repot. Ublek sing ora nyerempet kok keseringan kelapatan cender. Aduh kan awani bakat sak cender. Mesti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gede. Buat ini cerita iman nih. Biar sampai saya transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Jadi kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Iku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparas. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan.